SPMB 2026 di Bukit Tinggi terapkan sistem domisili kuota jalur terdekat 50%. Bukit Tinggi Minang 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menyampaikan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2026 akan menggunakan sistem penerimaan murid baru SPMB, menggantikan sistem penerimaan didik baru PPDB yang selama ini diterapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Albertiusman, ditemui di kantornya Rabu 3 Juni 2026 menjelaskan bahwa salah satu perubahan utama dalam SPMB adalah penggantian sistem zonasi menjadi sistem domisili. Menurutnya, jalur domisili memiliki kuota sebesar 50% dari total rombongan belajar yang diterima oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, sistem domisili diharapkan dapat mendukung pemerataan jumlah peserta didik di seluruh sekolah. Albertiusman menambahkan, penerimaan sistem domisili merupakan bagian dari hasil evaluasi yang dilakukan secara nasional terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik selama ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Untuk alur dan proses pendaftaran lengkap, calon murid dapat mengakses melalui https://spmb.bukittinggikota.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua, orang tua yang akan memasukkan anaknya dalam masa pelajaran tahun 2026-2027. Perlu kami sampaikan, kalau dulu kita memiliki sistem namanya PPDB, sekarang SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Apa bedanya? Jadi untuk tahun 2026 ini dengan SPMB sebenarnya ada sedikit saja perbedaan dengan sebelumnya. Dulu kita mengenal istilah zonasi, sekarang kita gunakan domisili. Apa itu? Domisili adalah di mana tempat yang paling dekat bisa dijangkau oleh anak untuk bisa bersekolah. Jadi kalau dulu namanya sistem zonasi, kita menggunakan radius. Kalau sekarang bisa saja kita gunakan jalur wilayah. Ya, misalnya untuk SMP 1 itu tidak mesti hanya yang ada di sekitar SMP 1. Nah, kemudian pertimbangannya apa lagi selain dari wilayah tadi adalah sekolah terdekat. Misalnya kita contohkan lagi SMP 1 itu berdekatan dengan SMP 4. Nah, berarti kita bagi wilayahnya. Ada nanti sebagian yang ke SMP 4, ada yang ke SMP 1. Nah, domisili ini akan memiliki kuota sampai 50% dari kuota yang bisa diterima ataupun rombel yang siap diterima oleh sekolah. Nah, jadi itu yang enggak prinsip. Sementara yang lain ada afirmasi, kemudian ada prestasi dan ada mutasi, itu relatif sama. Jadi untuk tahun 2026 ini kita sudah konkretkan, clearkan. Kita menggunakan sistem, dimana sistem ini dipantau, ya, dipantau sehingga memang kita tidak bisa keluar dari penggunaan sistem.